Oke, Mamen. Nah, ini sekarang kita akan mempelajari perhitungan pada cermin lengkung. Nah, Loh, Mas, kenapa kok cermin lengkung? Bukan cermin cekung atau cembung? Karena lengkung itu nanti ada dua. Ada yang namanya cekung, ada yang namanya cembung. Berarti cermin cekung, cermin cembung. Kan gitu. Nah, sebelum kita memahami perhitungannya, alangkah lebih baiknya kita tahu hal pokok atau hal dasar. Jadi kuncinya adalah di titik fokus. Kuncinya di fokus. Jadi gini, nanti ada dua nih, nanti ada dua. Nah, nanti ada dua. Fokus itu bernilai positif atau fokus itu bernilai negatif. Kalau fokus itu bernilai positif, maka dia itu namanya adalah cermin cekung. Kalau negatif, berarti namanya adalah cermin cembung. Nah, biar lebih rapi. Ini namanya adalah cermin cembung. Kenapa kok negatif? Karena fokusnya di dalam cermin. Tuh, kan gitu. Ngerti ya? Berarti fokusnya positif cermin cekung, fokusnya negatif cermin cembung. Nah, persamaannya itu cuma satu. Jadi 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Kalau S itu letak benda, S aksen letak bayangan. F fokus. Atau biasanya dikatakan S aksen itu bisa ditulis SO. SO, jarak benda, jarak objek. Atau S aksen bisa ditulis SI. S letak I bayangan. Kan gitu. Ngeri ya. Mas, kenapa kok bayangan lambangnya I? Kenapa bukan B? Karena image, tergambarkan di cermin. Nah, kan gitu. Ngerti ya? O itu objek. Nah, biasanya gitu. Nah, yang kedua, perbesaran. Kalau perbesaran, itu hanya ini. S aksen dibagi dengan S. Tuh, nilai mutlak. Kalau nilai mutlak, itu adalah nilainya semuanya positif. Tidak ada yang negatif. Kan gitu. Ngerti ya? Tuh, kuncinya gitu. Loh, Mas, berarti kalau yang namanya S, kalau nanti S-nya positif, ya berarti nyata. S-nya negatif, maya. S aksennya positif, nyata. S aksennya negatif, maya. Ngerti ya? Berarti kalau yang namanya kamu S, atau S aksen, nah, maka nanti bisa positif, bisa negatif. Kalau positif berarti dia itu nyata. Kalau negatif berarti itu maya. Maya itu nilainya negatif. Wes gitu aja. Karena maya itu nilainya min. Maya tiap bulan mengalami min. Kan gitu. Sehingga kadang kalau min tidak sholat. Oke. Kan itu berarti kalau maya itu min. Tapi gini, kalau misalkan kamu pengen membuat cara cepat. Wah, ini kamu berpikir cerdas. Kita membuat cadas. Kita membuat cadas. Kita membuat cadas. Nah, Mas, cara membuat cadas gimana? Jadi gini, yang namanya M itu boleh kamu nulisnya fokus dibagi jarak benda dikurangi fokus. Bikinnya gimana? M itu kan S aksen dibagi S. Nah, ini dikotai dulu nih. Nah, ini dikotai dulu nih. Dikotai dulu. Kalau kita mau ganti S aksen, berarti kan ini plus pindahin sini jadi min ya. Berarti nanti gini, 1 per S aksen, 1 per F dikurangi 1 per S. Samakan ke F kali S. Berarti S dikurangi F. Tuh kan itu. Penyebutnya biar sama. Fs kali kan. Nggak ada S-nya kali S. Nggak ada F-nya kali F. Tuh. Berarti 1 per S aksen sama dengan S min F dibagi F kali S. Berarti S aksennya sama dengan F kali S dibagi S min F. Ngerti ya? Nah, kalau perbesaran, sini, yang namanya M itu kan S aksen dibagi dengan S. Nah, kita tulis seret. S aksennya ganti F kali S per, nah, S min F masih ada S-nya tadi. Coret ini hilang. Berarti M-nya sama dengan fokus dibagi jarak benda dikurangi fokus. Tuh. Nah, kan gitu. Ngerti ya? Silahkan nih dikatoi. Nah, kan gitu. Itu boleh. Kamu kayak gitu boleh. Oke ya.
Jadi yang namanya kamu belajar mengenai cermin, dia itu nilainya bisa positif, dia itu nilainya bisa negatif. Atau kita punya contoh soal. Oke, kita buat layer baru. Ini contoh soal. Nah, tadi diingat-ingat dulu. Sudah? Iya, pinter. Misal gini, kita punya example. Nah, kita punya example. Seonggok benda setinggi. Nah, setinggi 2 cm. Diletakkan di depan cermin cekung. Loh, dengan jari-jari kelengkungannya 40 cm. Atau kita ganti, diletakkan di depan cermin cekung. Nah, ini sejauh 30 cm dengan jari-jari cermin. Itu adalah 40 cm. Pertanyaannya adalah berapa tinggi bayangan? Nah, gitu. Mas, yang diketahui tinggi benda hanya 2 cm. Diletakkan di depan cermin cekung. Berarti S-nya 30 cm, jari-jarinya 40 cm. Nah, berarti kalau jari-jari gimana? Fokusnya separuhnya pasti. Karena pas kita gambar, ini fokus, ini jari. Kalau ini 20 ya sini 40. Kan gitu. Ngerti ya? Nah, itu kuncinya kayak gitu. Terus berapa tinggi bayangan? H aksen. Caranya gimana caranya? Oke, kita coba. Boleh pakai cara biasa atau pakai cara cadasnya. Kalau kamu menggunakan cadas, berarti perbesaran itu kan fokus dibagi jarak benda kurangi fokus. Tuh. Seret, fokusnya 20, jarak benda 30 dikurangi 20. 30 kurangi 20, 10. 20 bagi 10, 2 kali. Nah, ini positif. Pasti bayangannya apa? Ini dikurangi ini, hasilnya kan positif. Pasti bayangannya nyata. Tuh, kan gitu. Mula-mula tingginya 2, diperbesar 2 kali, berarti tingginya jadi 4. Atau kalau lo pakai rumus, M itu adalah S aksen per S, atau nanti H aksen per H. Tuh, kan gitu. Berarti nanti gini, M-nya kan 2 kali tuh, sama dengan H aksen dibagi hanya 2. Berarti H aksennya adalah 4 cm. Nah, kalau lo menggunakan cara biasa, biasanya gini, 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Berarti 1 per 20, 1 per 30 dikurangi tambah 1 per S aksen. 1 per S aksen, 1 per 20 kurangi 1 per 30. Disamakan penyebutnya. Kok 1 per F? 1 per S aksen sama dengan, samakan ke angka 60. Berarti 3 dikurangi 2. 1 per 60. Berarti S aksennya adalah 60 per 1. Sama dengan 60 cm. Tuh. Nanti M sama dengan S aksen per S. Tuh. Berarti 60 per 30. Tuh. Hasilnya 2 kali. Tuh, kan sama hasilnya. Ngerti ya? Nah, itu semoga ini bermanfaat buat lo semuanya. Kalau perbesarannya udah 2 kali, masukin ke sini. Blung, selesai. Oke, nah itulah perhitungan pada cermin lengkung. Sehingga, kalau misalkan kita tambahi, ini ditambahi boleh. Ini ditambahi boleh. Jadi tambahi gini, H aksen dibagi dengan H. Kan gitu. Oke, nah ini semoga saja perhitungan pada cermin lengkung bermanfaat buat lo memahami masalah.